Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Yang berikutnya Kabupaten Cibaliung merupakan pemekaran dari Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Kamera, standby, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Dani Production dan Juara Media TV di mana saja berada. Malam ini saya berada di wilayah Kecamatan Panimbang, di mana merupakan Pandeglang Selatan, di mana pemerintah memprogramkan program nasional, yaitu kawasan ekonomi khusus Pandeglang Selatan di Kecamatan Panimbang. Malam ini saya berada di salah satu rumah kediaman tokoh Pandeglang Selatan, yaitu mantan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2001-2014 ya. Bisa diperkenalkan, Bang Une? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Une Junaidi, mantan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode 1999 sampai 2024 sampai 2004 dari fraksi PDI Perjuangan. Baik, Pak Une, Ya. ini ada cukup menarik ini. Panimbang menjadi pusat kawasan ekonomi khusus ditunjuk oleh pemerintah pusat dari 8, kalau nggak salah 8 provinsi, salah satunya Kabupaten Pandeglang menjadi kawasan ekonomi khusus, di mana banyak nanti pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi di wilayah Pandeglang Selatan. Tapi yang cukup menarik pun ya, kalau tidak salah dulu Pandeglang Selatan masyarakatnya merasa dianaktirikan, merasa ditelantarkan oleh kabupaten induk, yaitu Kabupaten Pandeglang, sehingga masyarakat Pandeglang Selatan itu mendesak untuk memisahkan diri dari Kabupaten Pandeglang. Pada saat itu Pak Une sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari fraksi PDIP, bisa diceritakan awal dari desakan yang digagas oleh Presidium KPKC Cibaliung menjadi sebuah kabupaten. Oke. Artinya memang sangat wajar dan sangat logik jika masyarakat Pandeglang Selatan menuntut untuk memisahkan diri dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Nah, saya sebagai wakil masyarakat selatan waktu itu, artinya tidak ada kata tidak untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat kita di selatan. Dapil 5 ya waktu itu? Belum dapil. Belum dapil. Artinya kita masih secara makro. Oh. Gitu kan? Artinya belum ada dapil dan belum ada yang namanya pembagian wilayah. Masih tetap profesional. Pemilihan secara umum dapat berapa baru nomor urut. Kan begitu. Nah, itu belum. Karena kita adalah anggota dewan yang pertama masa reformasi. Nah, artinya jiwa reformis waktu itu semua masih menggelora. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan, karena saya dan rekan-rekan dari PDI Perjuangan mendapatkan kuota kursi terbanyak 12 kursi waktu itu di Kabupaten Pandeglang, sehingga kami menjadi pimpinan salah satu ketua DPR. Salah satu ketua DPR yang dipimpin oleh Pancap Daden Ibrahim.
artinya jauh sebelum melangkah menjadi provinsi. Nah, Provinsi Banten. Nah ini artinya saya secara pribadi di luar kedinasan sebagai anggota DPRD, artinya masuk ke dalam kepentingan publik selatan tadi, artinya karena pertimbangannya satu, wajar kalau orang selatan bahu-membahu untuk memisahkan diri dari Kabupaten Pandeglang terkait dengan segala sarana dan prasarana infrastruktur yang memang sangat tidak memadai. Itu. Sementara penghasilan yang diperoleh oleh Kabupaten Pandeglang dari PAD-nya adalah penghasilan dari selatan. Para akademisi, para mahasiswa dan aktivis yang berada di selatan berkumpul untuk menemukan bagaimana nasib selatan ke depan, sehingga muncullah artinya kelompok yang menamakan dirinya adalah KPKC. Nah, salah satu anggota dewan yang tergolong muda waktu itu saya dan berada di wilayah selatan, saya harus mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat gitu. Nah, dengan kekuatan tadi, artinya saya ikut lobby di dalam, tolong apapun persoalannya, Kabupaten Pandeglang harus dipecah menjadi dua. Desakannya menjadi Cibaliung menjadi kabupaten. Maka kami di dalam fraksi di DPRD Kabupaten Pandeglang menyimpulkan bahwa desakan masyarakat Cibaliung dan sekitarnya untuk menjadi kabupaten direspon baik oleh rekan-rekan di fraksi Kabupaten Pandeglang terkait dengan pemekaran Kabupaten Cibaliung. Dan waktu itu juga bukan hanya Kabupaten Cibaliung aja, ada Kabupaten Caringin ya. Kabupaten Caringin tidak masuk di dalam paripurna. Itu tidak masuk di dalam paripurna DPRD Kabupaten Pandeglang. Nah, dan Kabupaten Pandeglang ini, Kabupaten Cibaliung ini adalah diparipurnakan dan sepakat bahwa Cibaliung harus definitif menjadi kabupaten dan Caringin menyusul. Nah, waktu itu tahun berapa? Itu terjadi Paripurna waktu saat paripurna itu 2001. 2001. Nah, 2001 terjadi paripurna pemekaran Kabupaten Cibaliung. Nah, artinya lebih dulu mendorong Kabupaten Cibaliung dibanding dengan mendorong Provinsi Banten. Gitu, lebih dulu. Nah, lantas langkah berikutnya saya berharap intelektual lokal yang memotori perjalanan Cibaliung menjadi kabupaten ini proaktif untuk terus berkoordinasi baik secara administrasi maupun secara politik. Kenapa? Kami sudah sinergik dengan anggota DPRD pusat, DPR RI, DPRD provinsi, artinya sudah korek semua. Ayo kita dorong, kita lakukan. Dan saat itu sempat tertunda ya. Nah, di 2004, 2009, 2012 itu tertunda. Tertunda artinya ini karena tadi berbagai kepentingan di dalamnya mungkin terjadi. Gitu kan? Seperti apa itu kepentingan, Pak? Saya melihat ini adalah kepentingan individual muncul saat itu dari tokoh-tokoh yang memang ikut memotori pembentukan KPKC ini. Nah, jadi setelah ini booming akan dilakukan pemekaran, mereka berebut bahwa saya akan ini. Akhirnya dukungan politik simpatisan masyarakat tadi menurun. Mereda ya. Gitu kan, menurun karena sudah mengarah kepada kepentingan individu tadi.
masyarakat selatan tadi berpikir bahwa wow, saya hanya mendorong si Anu nih, kan gitu. Ternyata kita pun pada gilirannya kan menjadi sapi perah lagi, kan gitu. Nah makanya itulah. Nah terkait dengan proses tadi, artinya nampaknya tidak terhalang oleh apapun kalau ini memang sudah menjadi amanat undang-undang dan layak untuk dipertahankan. Nah, ketika sampai ke seperti Pak Unes tadi menyatakan bahwa ini sempat menurun, dan pada saat Kabupaten Pandeglang melakukan pilkada waktu itu ada sempat juga ramai itu, misalkan ada kepentingan, bahkan menjadi kontrak politik antara salah satu kandidat bupati dan tokoh masyarakat Pandeglang Selatan yang pada akhirnya kalau tidak salah direkomendasikan waktu itu. Betul. Bisa diceritakan Pak Unes? Jadi ada dua tahap, ada dua dekade, dua rejim yang memang semua menjual isu politik. Yang pertama, masyarakat Cibaliung dan sekitarnya, masyarakat Pandeglang Selatan sempat menandatangani kesepakatan terkait dengan persiapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2004, kan? 2004. Di 2009 pun terjadi kontrak politik lagi, kan? 2014 pun terjadi kontrak politik lagi, artinya kontrak tinggal kontrak. Sementara rekomendasinya itu kapan itu direkomendasikan oleh salah seorang bupati sehingga oleh pusat kalau sudah diketok palu? Kalau tidak salah, saya sempat berkoordinasi dengan beliau itu diketuk palu 2014. 2014. Betul. Kabupaten Cibaliung dan Caringin termasuk Kabupaten Cilangkap dan Kabupaten Lebak. Ya, betul. Nah itu beliau artinya memperjuangkan itu setelah artinya berhenti menjadi bupati, berubah statusnya menjadi anggota DPR RI, kan begitu. Ini memperjuangkan. Selagi masih menjadi bupati, nggak mimpi nih, kan gitu. Kenapa? Ini ladang, kan begitu. Ladang saya, nggak bisa. Ini perlu diamankan. Ya, ini setelah artinya beliau menjadi anggota DPR RI, ini baru dilakukan. Nah, oleh desakan itu dari masyarakat Pandeglang Selatan khususnya menjadi sebuah kabupaten Cibaliung, apa sih yang dari dasar ingin desakan-desakan itu menjadi sebuah kabupaten memisahkan diri dari Kabupaten Pandeglang? Artinya kalau saya berpikir secara umum lah, dengan adanya pemerintah lebih dekat dengan kita di wilayah kita yang terisolir, baik terisolir maupun diisolir, artinya saya juga kurang paham betul itu. Ini adalah akan lebih mudah masyarakat akan berkembang, baik secara peradaban, ekonomi, mungkin sosial. Karena emang Cibaliung ini Pandeglang Selatan memiliki potensi ya? Sangat memiliki. Kalau kita berbicara soal potensi, Pandeglang itu tidak punya potensi apa-apa. Tatkala Cibaliung selatan ini diketuk menjadi kabupaten, artinya Pandeglang cuma punya Gunung Karang doang, pabrik tahu dan lain-lain, kan gitu di Pandeglang. Pandeglang Selatan memiliki potensi apa ya? Nah, kalau kita berbicara Pandeglang Selatan, walaupun sampai hari ini kita ini masyarakat belum pernah melihat bagaimana kompensasinya PT CSD Tambang emas. ya, Antam ya, Antam, bagaimana kompensasinya walau alam, itu kan itu Di Cimanggu ya, nah, Cimanggu. itu alam gaib lah itu. Lantas kita rencana akan membangun kawasan ekonomi khusus, gitu kan, di wilayah Panibang. di wilayah Tanjung Lesung dan sekitarnya. Sementara di wilayah Cikesik tentu banyak Nah, potensi pasir besi. wilayah Cikesik juga ada pasir besi, dan rencana nanti di Cikesik insya Allah
ini akan juga dibangun dermaga internasional. Itu Dan kan? ini adalah potensi Dan- Pandeglang Cibaliung ya, Kabupaten Ya. Cibaliung menjadi sebuah kabupaten yang betul-betul bisa mandiri ya. Sangat cepat. Kalau saya pikir perkembangannya akan lebih cepat dibanding Kabupaten Pandeglang yang walaupun tidak mundur juga tidak berjalan. Gitu. Bisa disampaikan Pak One, ada berapa kecamatan Kabupaten Cibaliung yang sudah diketok palu oleh DPR RI? Kalau kita berbicara historis Cibaliung, tetap mengambil angka, artinya Cibaliung itu dari historisnya kewadanaan Cibaliung. Nah, artinya hanya ada 7 kecamatan, berarti kan Panimbang, Sobang, Sobang, Cigelis, Cigelis, Cibaliung, Cibitung, Cibitung, Cimanggu dengan Sumur. Sumur ya. Ya, Cikesik tidak. Tiga. Nah, kalau kita mencari merujuk historis tadi. Nah, makanya ada pemikiran saya. Kalau saja masyarakat selatan ini adalah sepakat untuk menamakan wilayah kabupaten ini menjadi Kabupaten Pandeglang Selatan, ini adalah akan bertambah Cikesik, Munjul, Angsana, dan Sindang Resmi. Nah, berarti ada 4 kecamatan dong yang akan ikut bertambah, gitu kan? Nah, barangkali Picung, kalau misalkan ini dianggap tanggung, ya, Picung bisa ketarik ke wilayah Pandeglang Selatan. Pandeglang Selatan. Nah, dari mulai Bojong, Saketi ke sana itu menjadi Kabupaten Pandeglang. Itu. Nah, itu. Nah, makanya kalau dalam kita merujuk kepada keputusan ini, keputusan 2014 kalau tidak salah, Ya. artinya dibagi Pandeglang menjadi 3, ini terlalu menghambur-hamburkan biaya. Gitu. Kenapa harus ada Caringin? Sementara potensi Caringin hanya akan mengharapkan dana alokasi umum, tidak punya potensi apapun di situ. Jadi pemikiran Pak Une sendiri, Kabupaten Cibaliung alangkah baiknya menjadi sebuah Kabupaten Pandeglang Selatan. Betul. Nah, sementara Kabupaten Pandeglang sendiri menjadi kota administratif. Kota administratif Pandeglang. Apa yang menjadi sebuah gagasan dari Pak Une sendiri, Kabupaten Cibaliung yang sudah diketok palu oleh anggota DPR RI menjadi sebuah Kabupaten Pandeglang Selatan? Saya berpikir kenapa harus Pandeglang Selatan? Tetap secara historis kita ini adalah orang Pandeglang. Orang Pandeglang, dan saya bangga dengan Pandeglang. Gitu kan. Nah, kalau toh sekarang adalah karena otonomi pemerintah kabupaten terpisah, tapi tidak juga harus membuang kata Pandeglang. Kenapa? Ini adalah soko guru. Pandeglang harus dimiliki apapun persoalannya. Makanya untuk tidak keluar dari historis tadi, saya berpikir kalau saja Pandeglang menjadi Kabupaten Pandeglang dan Cibaliung dan sekitarnya menjadi Kabupaten Pandeglang Selatan, nampaknya ini indah. Gitu kan? Indah. Kenapa? Tadi kalau ini berubah menjadi Cibaliung, ini berubah menjadi Kabupaten Cibaliung, dan Cibaliung juga tidak bakal bisa menikmati lambang Badak loh di sini. Tetap lambang Badak akan ada di Pandeglang. Gitu kan? Karena emang badaknya Ada di ujung pulau. Ujung pulau. Ini wilayah teritorial Kabupaten Cibaliung, kan gitu. Tapi kalau ini misalkan wilayah ini adalah juga tidak berubah nama, hanya ditambahkan selatan, ini juga tidak bakal merubah sistem, gitu kan? Tinggal ada Kabupaten Pandeglang Selatan dengan Kabupaten Pandeglang.
Oke, terakhir Pone, dari seorang tokoh Pandeglang Selatan, ada harapan atau himbauan ke depan bisa disampaikan? Saya berharap ada perubahan yang signifikan di 2021 ini. Satu, saya sangat berharap dengan terpilihnya kembali, artinya pemimpin Kabupaten Pandeglang periode 2001-2004 nanti, siapapun nanti yang akan terpilih bisa merubah dan bisa mewarnai tentunya, merubah. Jadi bukan hanya slogan saja. Saya berharap bahwa tokoh kita nanti, calon pemimpin kita yang akan memimpin di 2021-2024 ini adalah menjadi tumpuan harapan bagi kami yang berada di selatan tentunya, yang sampai saat ini masih mendambakan tadi pemerataan, pembangunan. Karena barangkali kalau saya berbicara tidak pernah tersentuh, naik barangkali ya. Tapi kalau kita melihat begitu melimpahnya, artinya program dari pusat untuk wilayah, yang tertinggal ternyata ini adalah daerah tertinggal, memang artinya harus dipelihara barangkali, dan ini adalah menjadi objek. Nah, ini yang harus juga kita pikirkan bersama-sama, karena wilayah selatan mayoritas masih tertinggal wilayahnya. Dan ini Kecamatan Cibaliung menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus KEK ya. Jadi adalah merupakan sebuah perhatian bagi wilayah Pandeglang Selatan agar ke depan bisa maju dan berkembang, bahkan menjadi daerah yang bisa mengangkat secara nasional ya. Ya, jadi gini, selagi masih proses masuknya investasi ke kabupaten ini dengan berliku, kabupaten manapun artinya tidak bakal berkembang selagi masih proses investasi masih berliku dan banyak hal tadi yang perlu diselesaikan di dalam. Nah, contoh 2010 keputusan Presiden tentang pembangunan kawasan ekonomi khusus dan 2010 tentang pembangunan kawasan bandara, sampai hari ini belum ada sepotong investor pun yang berani masuk ke Kabupaten Pandeglang. Pertanyaannya ada apa? Oke, baik Pak Une, itu adalah kata akhir dari Pak Une selaku tokoh Pandeglang Selatan yang cukup menarik terkait dengan belum adanya investasi. Akan kita bahas lagi di episode yang berikutnya. Sahabat channel Dhani Production, salah satu tokoh Pandeglang Selatan, dia berharap Cibaliung menjadi sebuah kabupaten, bahkan beliau memberikan saran masukan bukan menjadi Kabupaten Cibaliung, tapi sebuah menjadi Kabupaten Pandeglang Selatan. Kita doakan semoga harapan dari Pandeglang Selatan itu bisa terkabulkan dan terrealisasikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.